السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah jami'an. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, selain beribadah dengan ibadah fi'liyah, ibadah qauliyah, ada juga yang disebut dengan ibadah tafakkuriyah, merenungkan segala ciptaan Allah, merenungkan ciptaan langit, bumi dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah jami'an. Selain menciptakan langit dan bumi sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari bersinar sangat terang yang menghasilkan kehangatan untuk alam raya dengan energi dari dirinya sendiri, dan bulan bercahaya karena pantulan energi dari matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, yakni tempat peredaran perjalanan bumi mengitari matahari dan bulan mengitari bumi, agar kita semua mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan hal yang demikian sempurna itu melainkan dengan benar, yakni dengan hikmah yang besar, dengan rencana yang sangat akurat. Melalui penciptaan tersebut, Dia menjelaskan di antara tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, yang mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Ayat kelima surah Yunus yang dibacakan tadi adalah contoh ayat yang menyebutkan matahari dan bulan secara beriringan, di mana ada pesan suci yang terkandung di dalamnya. Ayat ini mengisyaratkan setidaknya 3 aspek penting dari terciptanya matahari dan bulan. Pertama, dalam ayat ini Allah menyebut matahari dan bulan dengan sebutan yang berbeda. Meskipun kedua benda langit ini sama-sama memancarkan cahaya ke bumi, namun sebutan cahaya dari keduanya selalu disebut secara berbeda.
Pada ayat ini matahari disebut dengan sebutan dia dan bulan dengan sebutan nur. Hal ini untuk membedakan sifat cahaya yang dipancarkan oleh kedua benda ini. Dewasa ini ilmu pengetahuan manusia telah menunjukkan bahwa cahaya matahari berasal dari reaksi nuklir yang menghasilkan panas yang sangat tinggi dan cahaya yang terang benderang. Sementara itu cahaya bulan hanya berasal dari pantulan cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan ke bumi. Istilah yang berbeda ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya Al-Quran berasal dari Allah Sang Maha Pencipta. Karena pada waktu Al-Quran diturunkan, pengetahuan manusia belum mencapai pemahaman seperti ini. Kedua, penegasan dari Allah bahwa matahari dan bulan senantiasa berada pada garis edar yang telah ditentukan. Wa qaddarahu manazilah. Garis edar ini tunduk pada hukum yang telah dibuat oleh Allah. Hukum yang oleh manusia dikenal dengan hukum gravitasi, yang mengatakan bahwa ada gaya tarik menarik antara dua benda yang memiliki massa. Besarnya gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan massa dari kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya. Ketiga, ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur dari bulan dan matahari dimaksudkan agar supaya manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisab. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dapat dibayangkan seandainya bulan dan matahari tidak berada pada garis edar yang teratur, atau dengan kata lain beredar secara acak, bagaimana kita dapat menghitung berapa lama waktu 1 tahun atau 1 bulan. Maha suci Allah yang Maha Pengasih, yang telah menetapkan segalanya bagi kemudahan manusia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu jami'an. Bahkan lebih lanjut, temuan mutakhir ilmu pengetahuan manusia bahwa dalam 1 tahun kurang lebih ada 365 hari mengikuti peredaran matahari. Sementara dalam diri kita, dalam diri manusia ada 360 persendian. Angka yang begitu berdekatan. Apakah ini suatu pesan dari Zat yang Maha Suci yang telah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta, agar supaya manusia dan alam semesta senantiasa patuh tunduk kepada aturannya. Matahari dengan aturannya, manusia dengan aturannya. Dalam 1 tahun 365 hari, dalam diri manusia 360 persendian, agar supaya setiap hari sepanjang tahunnya 360 persendian senantiasa digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap takbiratul ihramnya, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat dalam setiap solatnya. Pun demikian dalam hitungan 24 jam, nafas manusia diperkirakan setiap orang telah menggunakan nafasnya sebanyak 17.000 hingga 30.000 kali. Adakah jumlah belasan hingga puluhan ribu nafas kita ini menjadi zikir
kesyukuran atas setiap nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, penting kiranya kita senantiasa bermuhasabah. Semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udhunun bi khabar. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود الصهيونية والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احمي غزة وأهلها. اللهم برد وسلاما على غزة وأهلها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.